Halo, bertemu lagi dengan saya Tri Utami Oktaviani dalam bahasan epistemologi atau filsafat pengetahuan. Kali ini kita akan melanjutkan dari materi sebelum-sebelumnya mengenai penggolongan pengetahuan. Jadi, kenapa saya sering kali menekankan bahwa ilmu dan pengetahuan itu sebenarnya suatu perbedaan yang sangat mendasar yang dapat dibedakan oleh teman-teman filsafat ya. Jadi apa bedanya ilmu dan pengetahuan? Jangan langsung sepaket. Kalau ngomong secara bahasa sehari-hari ilmu pengetahuan, padahal ilmu dan pengetahuan itu adalah suatu hal yang berbeda tingkatan. Nah, kali ini kita akan membahas penggolongan pengetahuan. Jadi sebenarnya ada beberapa macam, ada beberapa jenis, dan didasarkan pada apa saja sih penggolongan pengetahuan tersebut. Nah, sebelum kita menggolongkan pengetahuan, kita tentu saja akan membahas ada beberapa macam jenis-jenis pengetahuan. Ini yang sebenarnya menjadi basic bahasan dasar dari epistemologi tradisional, bahwa pengetahuan ini yang tercerai-berai yang dialami manusia itu ada pembagiannya. Yang pertama, pengetahuan ilmiah. Nah, di sini kata kuncinya adalah pengetahuan yang objektif. Apa itu sesuatu yang objektif? Tentu saja pengetahuan yang objektif itu didapatkan dari kebenarannya disandarkan pada objek yang diketahui. Untuk mengukur bagaimana objek itu dapat diketahui, tentu saja membutuhkan metode-metode tertentu. Kalau di dalam jurusan pendidikan atau di dalam kecabangan keilmuan, teman-teman biasa mengenalnya dengan istilah logos ya, atau logi. Biologi, psikologi, sosiologi, teologi, dan logos-logos lainnya. Artinya, pengetahuan yang didasarkan dengan logos itu adalah pengetahuan yang objektif, memiliki metode tertentu, tersusun secara sistematis, dan dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah ya. Nah, di sini. Jadi itu yang dimaksudkan oleh pengetahuan ilmiah. Tentu saja pengetahuan ilmiah masing-masing logos itu berbeda metodenya. Jadi misalnya teman-teman mengenal dengan istilah metode kuantitatif, metode kualitatif, metode penelitian apa. Maksud saya berbeda ini seperti ini. Kebenaran pada ilmu eksakta atau ilmu biologi itu tidak bisa disamakan dengan penggunaan metode kebenaran dalam hermeneutika ilmu-ilmu sosial gitu. Mereka tidak akan mengenal hermeneutika penafsiran, melainkan disandarkan dengan penelitian langsung terhadap objek tertentu. Tapi dengan pendasaran suatu yang ilmiah ini dikatakan sebagai melewati prosedural tertentu, memiliki ilmu, memiliki basis sistematika tertentu, tolak ukur tertentu, itu yang dikatakan sebagai sesuatu yang ilmiah. Pengetahuan ilmiah ini tentu saja disandarkan dengan sumber pengetahuan otoritas gitu ya. Jadi ada kelompok-kelompok ilmiah, kelompok-kelompok ilmuwan tertentu yang memegang tanggung jawab atau yang memegang lisensi atas suatu keilmuan tertentu. Karena misalnya ketika kalau kita flashback ke zaman COVID 2019, ketika kita untuk menentukan, ini Indonesia sudah positif COVID nih, itu kan diutarakan oleh Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan memiliki otoritas bahwa memang sudah ditemukan satu kasus COVID pertama pada Maret 2019. Akhirnya valid data tersebut. Sehingga kita akan mempercayai bahwa ini sudah scientifically nih, sudah teruji bahwa di Indonesia sudah ada satu kasus.
Beda cerita ketika misalnya kasus COVID katakanlah pada Februari 2019 itu hanya dilontarkan oleh Pak RT atau Pak RW kita gitu kan. Oh, apa sih, siapa sih kamu gitu kan, kamu tidak memegang otoritas kamu hanya di lingkungan RT kamu dan ini permasalahan kesehatan. Nah, itu ilmiah. Sama seperti dalam keseharian, ketika kita sedang berdiskusi di kelas, apapun mata kuliahnya, apapun bahasannya, sesuatu yang ilmiah itu dikatakan sebagai sesuatu yang memiliki literatur atau referensi dasar atas argumentasi yang kita lontarkan. Jadi, tidak hanya berdasarkan asumsi. Misalnya ketika kita sedang berdebat mengenai pemikiran Plato dan Aristoteles, kita nggak mungkin akan dengan PD-nya kita mengatakan wah argumentasi saya barusan ini sangat ilmiah karena menurut saya Aristoteles itu memiliki pemikiran tentang dunia ide. Lah itu kan blas tidak ilmiah dan salah gitu ya. Udahlah tidak ilmiah karena hanya menurutnya dia gitu. Lalu kebenarannya pun tidak bisa dilacak secara referensial gitu. Ya benar, memang Aristoteles itu berguru pada Plato yang dunia ide, tetapi alirannya dia bukan dunia ide gitu. Nah itu tidak ilmiah. Jadi pengetahuan ilmiah inilah yang teman-teman sebut sebagai ilmu gitu. Ilmu ini disandarkan dengan kebenaran metode tertentu dan memiliki kelompok-kelompok ilmuwan yang berhak untuk memberikan teori atau memberikan fatwa kalau di dalam agama. Nah, apakah pengetahuan agama itu formalnya ilmiah? Itu ketika disandarkan dengan istilah teologi sehingga dia akan bisa dikatakan sebagai sesuatu yang ilmiah gitu. Kalau kita lihat teman-teman di jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir misalnya, lah tentu saja mereka belajar ilmu agama secara ilmiah gitu. Berbeda atau ada yang tidak menempuh jalur formal kuliah tetapi menempuh jalur pondok, pendidikan di pondoknya gitu kan. Nah, itu bisa dikatakan sebagai sesuatu yang ilmiah dalam ranah teologis ya. Itu ilmiah. Lanjut, yang kedua adalah pengetahuan moral. Pengetahuan moral ini bersifat subjektif sebenarnya ya, atau tidak objektif. Bertumpu pada perasaan atau budaya atau suku tertentu. Ini pengetahuan moral. Pengetahuan moral itu juga disandarkan kepada yang kita lakukan sehari-hari. Nah, jadi kalau saya pernah memberikan contoh, misalnya ada teman kita yang dari Medan, ya dia bukan berbicara kasar, bukan berbicara dengan intonasi yang lantang, tetapi memang begitulah gitu ya. Logatnya orang Batak juga misalnya, ih kok Miss Tami ngomongnya selalu tegas begini sih lah tidak yang kemayu atau slow motion gitu ya. Itu disandarkan pada kebudayaan tertentu dan ini akan merembet, akan berpengaruh kepada psikologi manusia. Jadi kenapa epistemologi itu dikatakan salah satu jalan untuk sebagai ahli filsafat itu ahli nujum gitu ya. Karena dengan melihat perilaku seseorang itu bisa disandarkan dengan pengetahuan moral yang dia ampuh gitu. Yang pengetahuan moral yang menjadi landasan ideologinya. Nah, pengetahuan moral ini sebenarnya berkaitan dengan bagaimana seseorang itu bisa mengetahui apa yang benar dan apa yang salah atas dasar keyakinan moralitas. Dan benar dan salah itu biasanya tentu saja akan disandarkan pada ya salah satunya memang agama tertentu atau misalnya kesukuan tertentu gitu ya. Kita memandang bahwa kalau memegang kepala yang lebih muda
itu sebagai bentuk kasih sayang misalnya. Tetapi mungkin di negara-negara lain dengan adat yang berbeda, itu sebagai bentuk yang ketidaksopanan, itu adalah sebuah kesalahan gitu ya, sesuatu yang salah. Atau misalnya hal lainnya dengan, kalau misalnya kita lewat kepada yang lebih tua, itu harus menunduk dengan membungkukkan badan. Mungkin di budaya yang lain tidak seperti itu. Atau juga simpelnya ketika misalnya penggunaan bahasa antara bahasa Jawa misalnya dengan yang lebih tua ada kromo yang lebih halus, sedangkan di bahasa Melayu atau bahasa Bugis itu tidak terlalu terpengaruh dengan kelas senior yang lebih tua. Atau dengan kita membandingkan dengan bahasa Inggris misalnya, dengan yang lebih tua pun ya masih menggunakan subjek yang biasa saja, tidak ada kelas. Itu termasuk dari pengetahuan moral, salah satunya. Nah, tetapi pengetahuan moral ini sebenarnya juga didekati oleh berbagai macam aliran yang sudah atau yang kita bahas dalam epistemologi, seperti misalnya aliran rasionalisme itu juga memiliki argumentasi terhadap pengetahuan moral. Jadi kayak misalnya Immanuel Kant dengan pandangan etika deontologisnya gitu kan, bahwa sebenarnya ya pengetahuan moral itu didapatkan melalui akal, melalui akal budi gitu ya, pada dasarnya karena moralitas itu bersifat universal semua manusia. Itu kalau aliran rasionalisme moral. Tapi apakah aliran empirisisme moral itu juga memiliki pandangan? Ya memiliki, seperti pandangan tokoh misalnya David Hume itu tentang skeptisisme moral misalnya, karena empiris, jadi pendekatannya tentu saja diperoleh melalui pengalaman, perasaan, dan observasi terhadap dunia sosial. Jadi misalnya menurut Hume, ya moralitas itu tidak bisa diketahui lewat akal, melainkan dari perasaan dan emosi manusia, yang menurut Hume perasaan dan emosi manusia itu adalah sesuatu yang empiris, sesuatu yang didasarkan oleh pengalaman ya. Empiris di sini tidak hanya bersifat indrawi saja gitu. Jadi contoh kasusnya misalnya ketika seseorang itu membunuh orang lain, pembunuhan itu dikatakan bukan sesuatu yang salah, karena bisa jadi pembunuhan itu disandarkan pada kasus si pelaku ini bertahan diri dari serangan korban misalnya. Karena ya udah, pembunuhan itu adalah sesuatu yang salah, harus dihukum. Tapi menurut empirisisme moral itu bisa jadi orang itu membunuh ya karena bagian dari survival hidupnya, karena dia diserang juga. Kalau dia tidak membunuh, bisa jadi dia yang terbunuh. Misalnya seperti itu pengetahuan moral. Atau ada juga bagian dari aliran-aliran lain. Jadi pengetahuan moral ini juga tidak sesimpel tentang kebudayaan ya, tetapi itu yang menjadikan seseorang apa landasan dasar hidupnya untuk mengetahui benar dan salah, baik dan buruk sesuatu, begitu. Nah, lanjut, pengetahuan yang ketiga yaitu pengetahuan religius. Jadi bukan lingkup pengetahuan manusia, berisikan pernyataan tentang keberadaan dan kemahaan Tuhan yang berpangkal dari iman, bukan sebuah materi. Pengetahuan manusia yang berasal dari naluriah atau empiris, jadi benar salahnya itu tidak dapat ditentukan. Ini maksudnya gini, kebenaran yang ada pada pengetahuan religius itu benar salahnya itu tidak dapat ditentukan oleh sesuatu yang objektif, karena pada dasarnya mereka tidak bereksistensi secara materi,
melainkan bereksistensi melalui keimanan pada seseorang, juga tidak bisa disandarkan pada kebudayaan tertentu gitu. Karena pengetahuan religius ini sebenarnya tentang keberadaan Tuhan, tentang pengetahuan manusia yang disandarkan pada Tuhan. Pengetahuan religius itu sebenarnya menjadi landasan kalau misalnya di timur ya, apalagi di Indonesia, bagaimana manusia itu dapat mengetahui atau memahami kebenaran agama, keberadaan Tuhan, atau hal-hal yang bersifat spiritual. Itu masuk jenis pengetahuan religius. Nah, religius di sini sebenarnya ya pengetahuan, tentu saja pengetahuan yang disandarkan pada agama atau spiritual ya. Agama tidak hanya agama-agama formal, melainkan kepercayaan pun masuk ke dalam kategori pengetahuan religius. Sama seperti pengetahuan moral, dalam pengetahuan religius ini pun sebenarnya aliran-aliran dalam epistemologi itu punya argumentasi tersendiri. Misalnya pada rasionalisme religius itu ditemukan pada filsuf abad pertengahan seperti Thomas Aquinas ya, teologi natural, bahwa Tuhan itu dapat dibuktikan melalui logika dan hukum alam atau pengamatan terhadap alam. Misalnya dengan pendekatan kosmologis, pendekatan melihat bahwa alam semesta ini tidak bisa tertata ini kalau tidak ada sang pencipta, misalnya gitu. Atau alam semesta itu juga memiliki hukum kausalitas sebab akibat yang sangat tertata gitu ya. Jadi menurut Thomas Aquinas, dengan teologi naturalnya, dengan rasionalismenya, bahwa alam semesta ini pasti akan memiliki sebab pertama, yaitu Tuhan gitu. Lalu misalnya dengan aliran empirisisme yang religius. Di sini saya mengambil contoh John Locke. Jadi John Locke ini salah satu filsuf empiris yang kalau pemikirannya itu bisa diterapkan bahwa beriman dengan akal gitu. Karena menurut John Locke, keyakinan religius itu harus didasarkan pada pengalaman dan bukti gitu loh. Meskipun pengalaman dan bukti ini tidak melulu tentang eksistensi yang materi gitu. Bisa jadi ketika orang yang memiliki pengetahuan agama atau spiritual yang mapan, dia merasa tercerahkan atas dirinya, emosinya, perasaannya gitu. Meskipun ya, sama seperti empirisisme yang empirisisme moral, perasaan ini menurut kaum empiris masih sebagian besar itu dalam ranah pengalaman, tidak hanya disandarkan pada indera. Jadi tidak percaya begitu saja atas doktrin-doktrin agama. Begitu. Lalu misalnya pada pemikirannya siapa lagi ya? David Hume. David Hume tentang yang skeptis. Jadi sebenarnya menurut Hume, klaim religius itu seringkali bergantung pada kesaksian yang tidak dapat diverifikasi, sehingga tidak bisa dijadikan dasar pengetahuan yang kuat. Nah, kesaksian pada klaim religius ini itu mengarahkan kepada bahwa pengetahuan religius itu benar-benar bersifat subjektif. Karena dengan argumentasi Hume barusan, kita ambil salah satu contoh. Misalnya, saya memberikan tugas untuk satu kelas ini wajib sholat tahajud seminggu penuh gitu. Kalaupun misalnya ada perempuan yang sedang haid, oke, itu diganti minggu depannya setelah mereka haid, atau kalau tahu tanggalannya akan haid dari sekarang gitu. Nah, ketika akan saya tanyakan tentang pengalaman sholat tahajud kalian masing-masing,
tentu saja memiliki pengalaman yang berbeda. Bisa jadi ada orang yang ya udahlah sekedar menggugurkan tugas dari Mistami, atau ada yang memang karena sudah terbiasa, karena sudah istiqomah dengan sholat tahajudnya, mungkin merasakan ya ini mah enteng, atau bahkan ada yang sampai level expertnya tanpa perlu ditugaskan pun ya saya sudah mendapatkan pengalaman batiniah yang amat sangat mendamaikan. Nah, pengalaman religius ini yang tidak bisa diverifikasi oleh orang lain, karena yang bisa memverifikasi pengalaman religius itu ya masing-masing orang gitu. Begitu juga dengan hal-hal lainnya. Jadi kalaupun kita tarik menggunakan narasi filsafat agama atau bahkan lebih khusus filsafat mistik, pengalaman mistikal orang-orang itu tidak bisa disamakan antara satu dan lainnya. Bagaimanapun saya akan menceritakan pengalaman spiritual saya, itu tidak akan sama persis rasanya ketika saya ceritakan tentang hal itu. Itu yang menjadikan pengalaman religius itu bersifat individual ya, subjektif sekali. Oke. Kita masuk ke bahasan selanjutnya, yakni penggolongan pengetahuan berdasarkan tingkatan. Nah ini dia. Ini saya mengutip dari bukunya Pak Sujono yang sangat tua sekali, tahun 1983. Dalam bukunya beliau menaruh tingkatan pertama itu pengetahuan keagamaan. Jadi di sini tingkatan yang paling tinggi ya kalau menurut referensi ini, karena pada dasarnya kembali kepada status kesadaran pada manusia, pengetahuan yang disandarkan pada wahyu itu, kesadaran manusia itu bersifat pasif, artinya menerima begitu saja dalam pengertian yang ranahnya keimanan. Mungkin kalau teman-teman bertanya, loh kenapa babi itu haram? Ya, babi itu haram karena sudah ada penjelasan scientifically-nya. Cuman kita masih bisa mempertanyakan hal yang lain gitu. Saya rasa kalaupun misalnya pengalaman pribadi seseorang mengenai sholat wajib yang 5 waktu ini, ada yang memang menjadikan ini sebagai rutinitas saja, ada yang menjadikan sebagai penggugur kewajiban saja, ada yang menjadikan sebagai istirahat di sela-sela kesibukan, atau mungkin ada yang menjadikan ya saya diberikan waktu 24 jam hidup sehari, sholat 5 waktu ini sebagai salah satu jalan saya untuk menghamba pada Tuhannya. Nah, itu kan pertanggungjawaban rasional masing-masing ya, pertanggungjawaban argumentasi masing-masing sebagai bentuk pengetahuan keagamaan, sehingga tidak bisa disandarkan orang yang religius itu lebih mapan gitu. Enggak, ini hanya sebatas tingkatan pengetahuannya saja, bahwa pengetahuan agama, pengetahuan keagamaan itu bersifat sakral. Tingkatan yang kedua, ada tingkatan filsafat. Nah, ini bisa teman-teman menjadi ajang kesombongan kalau di tempat tongkrongan yang lain ya. Pengetahuan filsafat ini kenapa di bawah, satu tingkat di bawah pengetahuan keagamaan? Karena pada dasarnya pengetahuan yang filosofis ini tentu saja mencari apa hakikatnya, bagaimana tersusunnya, dan apa value-nya, mengapa gitu kan. Jadi sampai ke level esensial, pengetahuan yang filosofis ini bisa mengantarkan seseorang ke jalan kebijaksanaan. Apakah dia akan sampai ke ranah sesuatu yang ilmiah, atau ke ranah sesuatu yang etis, atau ya sudah sekedar pengetahuan saja. Jadi pengetahuan filsafat ini ditekankan bahwa sesuatu yang filosofis itu seharusnya sudah pasti fundamental, bijaksana, sampai ke esensial,
dan berbagai macam perspektif gitu ya. Pengetahuan filsafat ini bukan pengetahuan atas ilmu filsafat, melainkan pengetahuan yang diproduksi melalui cara-cara berpikir yang filsafat, sehingga menghasilkan pengetahuan yang sangat esensial ya, sampai kepada maknanya. Itu pengetahuan filsafat. Dan tidak lupa bahwa jargon filsafat sebagai the mother of knowledge ini yang akan mengantarkan teman-teman mengantarkan keilmuan selanjutnya. Jadi didasari oleh filsafat, lahir dari filsafat dulu. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa menerapkan cara berpikir filsafat, itu tidak bisa dikategorisasikan sebagai pengetahuan filosofis gitu. Lalu selanjutnya tingkatan yang ketiga ada pengetahuan ilmiah. Jadi pengetahuan ilmiah ini sebenarnya itu setingkat di bawah pengetahuan filsafat. Nah ini dia sebenarnya teman-teman berbangga hati. Karena apa? Kalaupun secara formal orang-orang yang sudah menempuh jalur S3 itu tentu saja mereka akan kembali berpikir secara filosofis. Mereka akan mendalami filsafat. Apalagi orang-orang yang dari S1-nya filsafat gitu ya. Orang-orang yang dari keahlian apapun itu, baik di Indonesia maupun di luar negeri, itu ya mereka akan belajar filsafat kembali untuk menggali lebih dalam tapi secara filosofis gitu ya. Pengetahuan ilmiah ini sebenarnya adalah pengetahuan yang parsial, pengetahuan yang sebagian ya, berbeda dengan pengetahuan filsafat yang sebenarnya ini intersubjektif dan berusaha untuk universal, tidak hanya parsial gitu. Karena misalnya pengetahuan yang ilmiah, jika kita sandarkan ke satu contoh, pengetahuan ilmiah ranah ekonomi gitu. Atas nama kemajuan ekonomi, maka pembangunan di Indonesia ini harus digalakkan. Nah, karena itu menggunakan pengetahuan ilmiah yang disandarkan pada ekonomi, mereka lupa bahwa ada ranah ilmiah yang lain yang seharusnya digait, semacam kayak teknik lingkungan, sosial politik, bagaimana jika pembangunan ini mempengaruhi dampak pada lingkungan gitu kan, akhirnya banjir di mana-mana. Itu, jadi pengetahuan ilmiah yang parsial itu yang menjadikan mereka satu tingkat terbawah gitu ya, satu tingkat sebelum terbawah, atau tingkatan yang ketiga. Nah, yang terakhir itu ada pengetahuan akal sehat atau common sense. Ini yang menjadi the next epistemologi modern gitu ya. Epistemologi modern itu salah satu bahasannya adalah epistemologi sosial. Epistemologi sosial itu adalah bagaimana masyarakat membangun epistemiknya. Epistemik masyarakat itu disandarkan pada pengetahuan akal sehat atau common sense. Pengetahuan akal sehat atau common sense ini berbeda dengan pengetahuan rasional. Kalau dikaitkan dengan sejarah filsafat barat modern kontemporer, ini agak mirip dengan salah satu macam idolanya Francis Bacon. Nah, teman-teman kan sudah membahas Francis Bacon ya di pertemuan diskusi pertama. Jadi, pengetahuan akal sehat ini ya sebenarnya ya tidak bisa disandarkan kebenarannya, hanya disandarkan pada karena common people berpikir seperti itu, ya karena kalau misalnya kerja itu ya harus pakai seragam, duduk di kantor dari jam 8 sampai jam 4 sore, padahal apa tolak ukur kebenarannya? Karena bisa jadi sekarang orang-orang bekerja itu ya tidak hanya ke kantor, bisa WFA misalnya, work from anywhere, atau pengetahuan-pengetahuan common sense lainnya. Ini tingkatan yang paling bawah. Dan itu semua apa yang sudah dibahas itu masuk ke dalam kategori pengetahuan, tapi bisa dibedakan dengan tingkatannya. Oke, lanjut. Ini slide terakhir untuk video ini ya.
meskipun hanya 3 slide tapi lumayan panjang. Pengetahuan berdasar pada status ontologinya. Nah, ini saya selalu mengulang-ulang bahwa ontologi itu tidak bisa melepaskan epistemologi. Epistemologi selalu bergantung pada ontologi yang akan menghasilkan aksiologinya, entah itu etika atau estetika. Jadi, pengetahuan yang didasarkan pada status ontologi itu adalah yang pertama, pengetahuan berdasar definisi. Ketika berdebat, entah itu di ILC atau di forum-forum formal di kelas, atau ketika teman-teman berdebat di Juras, di Warkop, di Burjo gitu kan, dijelaskan dulu ya apa yang sedang kita perdebatkan tuh apa. Jadi misalnya literasi anak UIN dengan anak UI tuh kok beda sih gitu kan. Nah, bentar. Apa dulu nih yang kamu maksud sebagai literasi itu kan? Kemampuan bacanya, banyaknya bacaannya, atau kemampuan rekognisinya dalam menanggapi suatu hal, itu kan termasuk dari literasi. Dan disandarkan dulu pada definisinya apa gitu. Jadi karena definisi itu yang akan mengantarkan teman-teman pada satu pemahaman yang sama. Ini tidak hanya terjadi pada dunia sehari-hari, tidak hanya terjadi pada interaksi lisan, melainkan juga wajib ketika tulisan. Kenapa ketika teman-teman membuat makalah atau skripsi, pasti akan memulai dengan pengertian etimologi dan terminologi. Karena kalau kalian tidak bisa mendefinisikan yang sedang kalian bahas, itu tidak memulai dari sesuatu yang bersifat ontologis, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pengetahuan berdasar pencerapan indera. Nah, jadi setelah definisi, ini pengetahuan yang didasarkan pada indrawi gitu. Meskipun pada status ontologi indrawi, ini masing-masing orang memiliki keterbatasan, ya. Karena misalnya bisa jadi ketika kita lagi battle mukbang makan mie gacoan, level sama-sama level 2 aja lah gitu ya, nggak usah level 5 atau level 1. Mereka pasti akan memiliki indera pengecap yang berbeda. Mungkin ada di antara teman-teman yang ya udahlah, lidah saya mah udah biasa karena saya orang Jawa Timuran, lidah saya udah biasa nih ketemu sama cabai. Jadi mie gacoan level 2 cincai gitu. Atau sama-sama mie gacoan level 2, tetapi ada yang sangat sensitif lidahnya. Wah, aku nggak bisa pedes gitu. Baru sampai lidah, belum sampai yang asam lambung ya. Karena ya elah, mie gacoan level 2 doang langsung kena asam lambung, ya bisa jadi. Karena kita tidak akan bisa memaksakan pengetahuan tersebut gitu ya. Atau ya kalau misalnya dengan selera kopi. Meskipun dalam ranah estetika selera tidak bisa diperdebatkan, tetapi dalam epistemologi, pencerapan indrawi itu juga tidak bisa dipaksakan. Entah itu dari lidah, entah itu dari kemampuan mata memandang, ada yang minus sekian, atau indrawi keseluruhan, misalnya ada kepekaan, kalau misalnya melihat bayangan yang lewat gitu kan, oh dia tahu ada binatang yang lewat secepat itu gitu. Ada yang mengalami tidak peka, itu juga disandarkan pada itu yang dikatakan sebagai sesuatu yang ontologis gitu. Jadi ya nggak salah kalau misalnya kok aku nggak bisa ngelihat bunglon sih di pohon itu gitu kan, saking berkamuflasenya bunglon gitu. Tapi ada orang-orang yang matanya jeli, ya bisa saja dia melihat bunglon tersebut, itu loh bunglon gitu. Itu pengetahuan yang berdasarkan pencerapan indera. Selanjutnya, pengetahuan berdasar konsep a priori. Nah, pengetahuan a priori ini kan A sebelum priori sebelum pengalaman. Atau pengetahuan a priori ini dapat dikatakan sebagai pengetahuan yang tidak bisa bergantung pada pengalaman empiris gitu. Jadi
seseorang bisa mengandalkan pengetahuannya pada akal atau pemikiran logis tanpa perlu observasi atau eksperimen. Nah, biasanya karakter pengetahuan yang a priori ini berlaku di semua situasi atau universal ya, karena tidak didasarkan pada pengalaman empiris, dapat diketahui oleh rasio atau ya itu logis aja gitu, dan independen. Jadi pengetahuan yang memang didasarkan pada akal gitu ya kayak prinsip logika, prinsip matematika, atau konsep moral dalam filsafatnya Immanuel Kant, etika deontologi itu tadi. Jadi itu pengalaman a priori, pengetahuan a priori, pengetahuan sebelum pengalaman. Lanjut, pengetahuan berdasar kehadiran. Nah, ini ontologis banget nih. Berdasarkan kehadiran itu bukan absensi atau presensi gitu ya, bukan, tetapi kehadirannya itu bersifat eksistensial. Pengetahuan berdasar yang ada, yang mungkin ada, atau yang tidak ada. Itu maksudnya. Jadi, kalaupun misalnya kita sedang membahas kuda bertanduk atau unicorn, ada nggak sih beneran kuda yang bertanduk gitu kan? Tapi kita bahas tuh. Atau misalnya berdasar status ontologis, surga dan neraka itu ada nggak sih? Lah, kalau dalam agama kita harus percaya bahwa surga dan neraka itu ada. Jadi ya ada, walaupun kehadirannya itu mungkin ada secara material gitu, kalau pakai konsepsi eksistensi material ya. Tapi kita tetap percaya ada tidak adanya secara eksistensi, karena kita tidak bisa merasakan sekarang. Suatu saat surga dan neraka itu ya akan ada gitu. Karena didasarkan pada ajaran agama. Tapi ya menurut kita karena ketidakhadirannya orang tua pada anak-anak yang broken home, itu tentu saja juga akan berbeda pengetahuannya dengan anak-anak yang berasal dari keluarga cemara gitu. Ngerti kan ya, keluarga cemara tuh ya keluarganya lengkap, ada ayah, ibu. Sementara kalau orang-orang yang broken home, anak-anak yang broken home, itu kemungkinan orang tuanya bercerai atau orang tua salah satunya yang sudah meninggal, itu pasti memiliki pengetahuan yang berbeda gitu. Oh, gini ternyata rasanya disayang sama ayah gitu, bagi orang-orang yang tidak pernah atau orang ayahnya sudah meninggal. Itu didasarkan pada status ontologis. Nah, ini yang terakhir, pengetahuan berdasar pengalaman mistis langsung. Mistis di sini bukan bertemu setan ya teman-teman, melainkan pengalaman yang disandarkan pada pengalaman religius atau spiritual. Ini juga bagian dari status ontologis bahwa kita tidak akan bisa menyamakan dan menyamakan atau sampai ke level bisa menarasikan apa yang kita alami secara spiritual atau yang kita alami secara mistik dengan orang lain. Lah, saya puasa sebulan penuh, dapatnya cuman berat badan yang turun, nggak dengan level keimanan tuh gitu. Teman-teman saya ngajak mokel, ya saya mah join aja gitu, misalnya gitu. Tapi ada orang-orang yang ketika sebulan penuh berpuasa, dia merasa hidupnya lebih damai, merasa haus akan pahala, merasa haus ingin bertaubat, melakukan banyak kebaikan, sehingga dia merasa dirinya lebih baik dari diri yang sebelumnya dan tidak ada kesombongan di sana. Nah, itu pun juga tidak bisa diperdebatkan. Tapi hal seperti itu adalah hal-hal yang bersifat ontologis gitu. Oke teman-teman, sekian mengenai bahasan penggolongan pengetahuan. Semoga apa yang saya sampaikan mudah diterima oleh teman-teman, bermanfaat dan berkah. Terima kasih. See ya.